Selamat datang para hadirin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cerita film Alchemy of Soul, episode 1. Terima kasih atas kehadiran kalian di SVT Channel. Awal kisah dimulai dari salah satu orang tangan kanan raja, yaitu penyihir jangkang yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia bisa memindahkan jiwanya ke orang lain, atau sebaliknya. Meski dia memiliki kemampuan luar biasa, jangkang tidak memakai ilmunya dengan sembarangan. Saat raja sedang sekarat karena penyakitnya, dia memanggil jangkang ke ruangannya, dan memohon kepada jangkang untuk melakukan sihir pemindahan jiwa. Yang sebenarnya itu jurus terlarang, dan hal tersebut diiyakan oleh jangkang. Apa boleh buat jangkang hanya bawahan, sedangkan dia seorang raja. Saat sihir itu berhasil dilakukan jangkang, dia kaget, karena baru melakukan sihir itu karena perintah raja. Raja meminta hanya 7 hari saja penukaran jiwa. Namun hal yang tidak terduga, bahwa ternyata raja membodohi jangkang. Jangkang mengetahuinya saat dia berada di tubuh raja, dan ia juga mendapatkan pesan dari raja yang sebaliknya sudah ada dalam tubuhnya, yaitu bahwa raja hanya menginginkan anak dari istri jangkang. Lalu tertulis juga bahwa raja akan kembali dalam 7 hari setelah proses daur ulang bersama istri jangkang yang bernama Duhua. Naasnya, jangkang harus tewas oleh penyakit raja karena jiwa jangkang berada dalam tubuh raja. Dan kisah tentang jangkang dan raja belum diketahui siapapun walau sudah 20 tahun berlalu. Setelah peristiwa tersebut, Jang Wook yang diperankan oleh Lee Jae-wook, yang berasal dari keluarga bangsawan Jang. Jang Wook mendapatkan banyak sorotan ketika dia lahir, bahkan seluruh kerajaan tahu tentang dia, karena kelahirannya yang memiliki banyak misteri. Jang Wook tumbuh remaja, namun tidak seberuntung orang lain yang memiliki energi. Sehingga Jang Wook tidak bisa menggunakan sihir seperti ayahandanya. Saat remaja, dia sudah berusaha menunjukkan sihir kepada semua orang, tetapi hasilnya di luar dugaan, dia tetap tidak bisa. Padahal Jang Wook sudah berguru pada 12 guru penyihir, di seluruh keluarga penyihir. Namun tetap saja tidak bisa. Malahan Jang Wook melakukan banyak masalah. Sehingga Jang Wook hanya ingin diajari oleh Narksu, yang adalah penyihir wanita yang dikenal sebagai pembunuh bayangan yang kejam. Ini dia sosoknya. Cantik kan? Oh no! Setelah 20 tahun berlalu, sejak peristiwa di awal Shin tadi, diperlihatkan Narksu diincar oleh Park Jing, karena Narksu sudah membunuh banyak penyihir kuat. Kemudian Narksu dan Park Jin bertarung, meskipun pertarungannya tidaklah adil. Aduh, gimana sih skenarionya? Masa sih mainnya keroyokan, lawannya cewek sendirian lagi. Oke, kita lanjut. Karena tidak bisa mengalahkan mereka, Narksu memutuskan untuk kabur dengan kondisi sekarat. Saat dia merasa sekarat, dia berusaha untuk melakukan pemindahan jiwa.
yang kemudian hasilnya di luar dugaannya. Dia tidak diizinkan oleh semesta untuk pindah ke jiwa orang yang dipilihnya. Naksu malah harus pindah ke tubuh Mudok yang merupakan seorang wanita buta dan lemah, yang saat itu dijual ke tempat pelayan. Mungkin saat itu Naksu lagi kena apesya. Saat itu Naksu heran dan bingung dengan perpindahan jiwanya ke tubuh Mudok. Dan ketika Park Jin datang, jasad Naksu pun ditemukan, lalu diperiksanya tanda biru bulat, namun tidak ditemukan. Tanda biru itu adalah tanda dari seorang pemindah jiwa. Naksu sendiri pun mencoba melihat tanda itu, tapi tidak ada. Dan anehnya, saat Naksu membuka tutup matanya dia pun bisa melihat, padahal Mudok tidak bisa melihat. Naksu menjalani hidupnya dengan begitu sulit, karena kekuatannya hilang. Dia pun hendak mencoba lagi kekuatannya pada saat dia kabur, dengan menaiki jembatan. 이 몸뚱이는 이것도 못 올라가는 건가? Yang akhirnya harus jatuh juga. Kemudian Mudok dibawa, untuk dijual ke tempat keluarga Jang yang kebetulan adalah tempat Jang Wok. Dan disitulah Naksu pun mengetahui ada seorang penyihir yang dijuluki 4 musim, yaitu, dari marga keluarga Jang, keluarga Seo, keluarga Park, dan keluarga Jin. Saat Naksu mendengar marga Park, dia mengingat kembali masa kecilnya, di mana dia memiliki dendam yang sangat besar. Karena keluarganya dibunuh, termasuk ayahnya. Sehingga Naksu merencanakan membunuh ke-4 musim dari masing-masing marga tersebut. Namun dia hanya bisa berargumen dalam hatinya, karena kekuatannya belum bisa dipakai. Danggu kemudian mencari Jang Wok, yang sedang melarikan diri dari gurunya. Lalu Danggu berhasil menemukan Jang Wok yang berada di rumahnya. Saat itu Danggu pun mendengar Jang Wok berbicara memuji Naksu. Pada saat Naksu berada di dalam rumah pelayan, dia ketahuan oleh pelayan yang bernama Juol, karena Mudok yang buta tapi bisa melihat. Sehingga Naksu memutuskan untuk lari, dan akhirnya ia tersesat lalu ditemukan oleh Jang Wok. Tapi Naksu mengancamnya dengan kaki kepiting. Dan melanjutkan pelariannya, walaupun harus terjatuh dari jendela. Jang Wok pun mulai curiga bahwa Mudok adalah Naksu. Karena kelihatan dari tekniknya menggunakan kaki kepiting. Ketika Naksu menjual barang dari Jang Wok, dia berhasil ditangkap, dan dibawa ke tempat Jang Wok berada. Naksu lalu berpikir untuk tetap menjadi pelayan Jang Wok, agar bisa aman bersembunyi sambil memulihkan tenaganya, dan tetap menjadi Mudok untuk mengambil hati Jang Wok. Lalu Naksu masuk ke ruangan, untuk bertemu Jang Wok dan berterima kasih kepada Jang Wok, sambil memanggil Jang Wok dengan sebutan, Tuan Muda. Tapi yang diperlakukan Jang Wok malah sebaliknya dari perkiraan Naksu. Naksu diusili sama Jang Wok habis-habisan. Lalu Naksu memakai jurusnya untuk membunuh Jang Wok, yang ternyata, itu hanya hayalannya saja. Saat Jang Wok sudah beristirahat, Naksu merencanakan untuk mengambil lencana dari Jang Wok, agar dia bisa masuk ke tempat Songrim yang di sana ada jasad sama pedangnya disimpan.
Narksu tidak bisa masuk karena kekuatannya belum pulih. Lencana itu dipakai untuk membuka gerbang Songrim yang ditutup dengan gerbang sihir. Pada saat Jang Wok melihat foto ibunya, Narksu melihat Jang Wok sambil bertanya dalam hatinya. Apakah Jang Wok benar dicabut kemampuannya oleh ayahnya? 정말로 약한 건가? Saat itulah dia memanfaatkan situasinya dan masuk ke kamar Jang Wok untuk mencari lencana itu. Tapi tidak disangka, Narksu ketahuan Jang Wok telah bersembunyi di balik selimut. Tapi Jang Wok tidak memarahinya. Malahan Jang Wok mau buka bajunya yang disalah sangka oleh Narksu sambil memasang kuda-kuda. Jang Wok langsung menyuruh Narksu untuk mengambil kompor arang ke kamarnya sambil menjaga apinya. Setelah Jang Wok tertidur, Narksu berhasil menemukan lencananya yang hal itu diketahui oleh Jang Wok yang berpura-pura tidur. Narksu lalu pergi ke Songrim untuk mencari pedangnya dan jasadnya. Dan ternyata di sana ada penyusup. Sehingga terjadilah pertarungan antara penyihir Songrim dan penyusup itu. Park Jin bersama penyihir lain mengecek jasad Narksu yang ternyata sudah tiada. Narksu tidak sempat masuk, karena dia terlanjur ketahuan dan memutuskan untuk kabur, yang tidak terduga Narksu ditolong Jang Wok. Dan mengetahui kalau memang benar adanya bahwa Mudok adalah Narksu. Bersambung, kita lanjut episode 2 nanti.